Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wardani Pinarsari Silalai dengan NIM 191030330 dari kelas S1 SI 03C. Nah, pada mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Mailia Putri Utami MKOM, saya di sini akan membahas mengenai upaya pengembangan strategi bisnis dan juga strategi SITI pada PT Adira Dinamika Multifinance. Nah, saya mengambil sumber jurnalnya dari Jurnal Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada PT Adira Dinamika Multifinance yang ditulis oleh Titus Kristanto. Nah, pada topik bahasannya itu ada beberapa topik bahasan yang akan saya bawa. Yang pertama itu ada ulasan, kedua ada assessment, ketiga ada baseline, keempat ada komponen, kelima ada down to specific, keenam ada evaluate, dan yang ketujuh ada strategi bisnis dan juga strategi SITI. Yang pertama itu ada pembahasan mengenai ulasan. Nah, di ulasan ini saya akan menjabarkan bagaimana deskripsi dari jurnal yang saya analisa. Nah, pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana kondisi internal dan eksternal bisnis, serta kondisi internal dan eksternal SITI. Nah, selain itu juga dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT untuk menentukan isu strategi. Hasil dari penelitian berisikan rekomendasi yang disempurnakan sistem informasi yang sudah ada dan penambahan 6 sistem informasi baru, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, serta menghasilkan perencanaan strategi sistem dan teknologi yang berguna untuk meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dalam persaingan bisnis ke depannya. Topik selanjutnya itu ada assessment. Nah, di assessment ini akan membahas mengenai analisis SWOT dari perusahaan PT Adira. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan dari perusahaan PT Adira. Yang pertama, lokasi perusahaan yang strategis, kebijakan pelayanan telah melalui standarisasi, adanya kerjasama dengan Bank Danamon, jaminan kualitas dan kuantitas dari PT Adira Dinamika, dan perlengkapan dan fasilitas telah terpenuhi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari perusahaan PT Adira ini. Yang pertama itu masih ketergantungannya pada pegawai lain. Kedua, penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ketiga, penggunaan sistem informasi masih belum efisien dan juga efektif. Dan yang keempat itu ada keluhan pegawai belum dapat perhatian. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan mobil dan motor bertambah. Kedua, pemanfaatan lahan parkir bagi pelanggan. Ketiga, pertumbuhan industri mobil dan motor bertambah. Keempat, banyaknya pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dan yang kelima itu makin banyaknya pesaing perusahaan di multifinance. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Itu meliputi yang pertama adanya kenaikan inflasi di Indonesia, lalu selanjutnya adanya kenaikan UMR dan UMK setiap tahun, munculnya peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, dan setiap perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Topik selanjutnya itu adalah baseline. Nah, di baseline ini saya akan lebih menjelaskan bagaimana profil perusahaan ini. Nah, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance ini didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Nah, sejak awal, Adira Finance ini berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Dan mereka juga hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik itu baru maupun bekas. Adira Finance ini telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani berbagai merek dan juga produk. Nah, di tahun 2017, mereka menghadirkan platform e-commerce yang pembiayaan multiguna jasa di cicilaja.com, lalu ada marketplace jual beli kendaraan, yaitu momobil.id dan juga momotor.id pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020,
Adira Finance ini meluncurkan inovasi baru di bidang digital, yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara real-time dengan mudah dan aman dan juga nyaman. Topik selanjutnya ada komponen. Nah, di komponen ini dia lebih ke strategic plan, jadi dia akan membahas mengenai visi, misi, dan juga tujuan atau goals. Nah, visi dari perusahaan PT Adira ini yaitu menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, misinya yang pertama itu ada menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus kehidupan pelanggan. Kedua, memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan. Lalu ada goals atau tujuannya itu yang pertama memberikan kepuasan kepada pelanggan, kedua meningkatkan volume penjualan produk, dan yang ketiga itu membuka cabang di berbagai kota. Selanjutnya ada down to specific. Nah, di down to specific ini dia lebih ke action plan-nya. Nah, saya akan membagi dua, yaitu objectives dan juga inisiatif. Nah, di objectives ini itu hal-hal spesifik yang dinyatakan dalam istilah terukur. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, melakukan survei pada kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan karyawan PT Adira. Kedua, menganalisis kestabilan pangsa pasar PT Adira. Dan yang ketiga, memaksimalkan strategi pemasaran produk untuk meningkatkan penjualan produk. Lalu yang kedua ada inisiatif, jadi ini itu tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan secara tidak langsung berhubungan dengan misi perusahaan tersebut. Ada beberapa poin. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan pangsa pasar di bisnis otomotif dengan memberikan berbagai program penjualan bagi nasabah. Selanjutnya, berpartisipasi di dunia digital dengan membentuk satu unit usaha digital untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya, menggunakan dan memperluas bauran promosi dalam mempromosikan produk seperti periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan juga pemasaran langsung. Topik selanjutnya ada evaluate atau evaluasi. Jadi nanti dibagi dua, ada measures dan juga ada target. Nah, di measures ini, dia bertujuan untuk mengawasi dan memonitor kesuksesan perusahaan. Dibagi beberapa poin. Yang pertama, itu ada ketersediaan stok produk yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, menciptakan nilai mutu baik dari segi produk, pelayanan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan produk yang lebih diminati para pelanggan dan memberikan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Selanjutnya ada target, itu tingkat kinerja yang memfokuskan pada strategi perusahaan. Dibagi beberapa poin. Yang pertama, menciptakan karyawan yang profesional sesuai dengan bidangnya, membuat pelanggan puas dengan layanan dan juga produk yang ditawarkan, dan meningkatkan rating penjualan dan juga layanan. Oke, topik yang terakhir itu ada strategi bisnis dan juga strategi SITI. Nah, strategi bisnis ini saya membagi beberapa poin. Yang pertama itu menargetkan pangsa pasar yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Lalu mengevaluasi produk atau layanan yang ditawarkan sehingga mampu mengetahui apa saja kekurangan yang harus diperbaiki. Lalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan juga memberikan harga penjualan yang terjangkau sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Terakhir itu ada strategi SITI. Saya bagi beberapa poin juga. Yang pertama itu meningkatkan keefektifan dalam penggunaan platform e-commerce seperti pada di cicilaja.com dalam pembiayaan multiguna jasa dan juga penggunaan marketplace yaitu momobil.id untuk penjual belian kendaraan. Yang kedua ada pemeliharaan sistem TI di PT Adira tanpa menutup kemungkinan untuk melayani perusahaan lain. Yang ketiga, membuat tampilan website yang lebih menarik dan juga user-friendly. Yang keempat, mempromosikan perusahaan, misalnya melalui sponsor sebuah acara besar. Dan yang kelima, itu melakukan promosi melalui beberapa media sosial. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.
The chatting records PYQ for 3 days on now.